Oke, di sini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu persamaan lingkaran. Lingkaran itu apa sih? Secara definisi, lingkaran itu kumpulan titik-titik kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Nah, secara visualisasi, contohnya di sini ya. Di sini ada Gunung Sinabung. Nah, misalnya ini Gunung Sinabungnya itu sebagai titik pusat. Nah, Gunung Sinabung ini mempunyai radius misal 5 kilometer ke arah utara, 5 kilometer ke arah selatan, ke timur, ke tenggara, ke manapun, dia itu mempunyai titik jarak yang sama, yaitu 5 kilometer. Nah, eh, tempat-tempat yang berjarak yang sama terhadap Gunung Sinabung ini, ke berbagai arah ini, nanti akan membentuk lingkaran. Jadi sebenarnya lingkaran itu adalah kumpulan dari titik-titik yang tak hingga banyaknya, yang mempunyai radius atau jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Itu. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas persamaan lingkaran dengan titik pusat di 0,0. Gimana sih persamaan lingkaran di titik pusat 0,0? Mari kita bahas sedikit demi sedikit. Nah, di sini ya, hmm, titik pusatnya di sini dimisalkan P di 0,0. Kemudian ambil titik sembarang titik. Di sini itu misalnya S. Saya ambil S saja karena di sini titiknya sudah ada S. Nah, kita nggak tahu nih S-nya di titik berapa. Dimisalkan E, Y. Nah, dari titik pusat ke S itu namanya radius atau jari-jari. Disamakan dengan R. Kemudian kita tarik garis bantu secara vertikal dan horizontal terhadap sumbu X dan koma Y dari titik S ini. Kalau secara horizontal dari titik S ini kita tarik garis. Nah, dari P ke sini itu sebanyak Y. Itu kan? Kemudian secara vertikal kita tarik garis bantu juga dari S ke sini, dari P ke titik ini itu sejauh X karena dia berada di sumbu X. Misal kalau di sini 7 ya. Kalau di sini 7 berarti berapa jaraknya dari sini ke sini? Itu kita tinggal kurangi aja titik ini 7 dikurangi titik pusatnya 0. Berarti 7 dikurangi 0. Nah, karena di sini kita nggak tahu titiknya sampai titik berapa, berarti kan di sini titiknya X. X dikurangi 0. Itu sebanyak X 1. Nah, di sini kan dia membentuk segitiga siku-siku ya. Saya bilangin aja. Nah, sebenarnya di sini juga bisa, tapi coba kita ambil yang segitiga yang bawah. Di sini kalau segitiga siku-siku kan berlaku teorema Pythagoras. Di SMP kelas 9 udah pernah ya kalau teorema Pythagoras itu kalau mencari sisi terpanjang atau sisi miring itu kuadratnya sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Kita menggunakan rumus tersebut untuk mencari persamaan lingkaran di titik pusat ini. Ya, tadi di sini sisi datarnya alasnya sebanyak X, maaf, X satuan, kemudian yang di sini vertikalnya itu sebanyak Y satuan, sejajar ya dengan ini. Kemudian sisi miringnya itu R atau jari-jarinya. Kemudian dengan teorema Pythagoras kita bisa rumuskan kalau kita mencari panjang jari-jari atau sisi miring ya,
itu menggunakan segitiga siku-siku ini, maka panjang jari-jarinya atau sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Ya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti kalau kita mencari R-nya saja, itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini bentuk umum persamaan lingkaran di titik 0,0. Kalau misal 0,0-nya ini kita ubah di titik pusatnya lain, kita nggak tahu nih di mana. Misal di A, B. Misal di A, B. Nah, konsepnya sama seperti ini. Karena di sini, nah, kalau titik koordinat itu kan yang depan itu X, yang belakang itu disungguh Y, gitu kan? Nah, kalau di sini tadi, dari sini ke sini, itu sebanyak berapa satuan? Nggak tahu ya. Titiknya itu di sini tadi X. Kalau sebelumnya kita mencari panjang sisi datarnya, itu tadi X dikurangi 0. Nah, berarti sekarang karena titik pusatnya berubah, dia jadi A, berarti panjangnya menjadi X dikurangi A. Begitu juga dengan yang sisi tegaknya. Jadi di sini Y, di suatu titik tertentu kita sebutnya Y, berarti panjangnya ini ke sini, berarti Y dikurangi B. Gitu. Jadi kalau kita pakai eh, persamaan lingkarannya menjadi R kuadrat, kalau mencari jari-jarinya berarti R kuadrat itu dari yang mana? X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat. Selesai. Untuk titik pusat di A, B dan X, Y sebenarnya cuma ini. Untuk persamaan lingkarannya. Nah, di sini juga hmm, pembahasannya ya. Hmm, untuk mencari titik so panjang jari-jari dari titik P ke S itu sama dengan akar dari X dikurangi 0. X dikurangi 0 itu tadi dari mana? Dari titik pusat yang alas. Dari titik P ini ke sini. Jadi kan di sini kan dia sebanyak X ya. Di titik X. Panjangnya gimana? X dikurangi 0. Jadi dari sini ke sini itu dia dikurangi, sorry, X dikurangi 0. Dari titik X. Nah, kemudian ditambah Y dikurangi 0. Y dikurangi 0 itu apa? Dari titik sini yang vertikal dia ke atas sebanyak Y satuan tadi. Karena kita nggak tahu di sini itu di titik berapa, di sini ditentukan Y-nya, berarti dari sini ke sini dia Y dikurangi 0. Gitu ya. Kemudian dikuadratkan. Dikarenakan dia pakai teorema Pythagoras. Jadi untuk mencari ciri-ciri itu diperoleh hasil akhirnya nih, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Misal kalau cari-carinya diketahui 3, kita substitusikan 3-nya ini ke titik persamaan ini. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Bisa dijabarkan 3 kuadrat sama dengan 9. Gitu. Ini kalau yang X kuadrat tambah Y kuadrat itu hanya berlaku jika titik pusatnya di 0,0. Kalau titik pusatnya di selain di 0,0 tadi misalkan aku mau B, berarti X dikurangi A kuadrat, kemudian tambah Y dikurangi B
kuadrat sama dengan R kuadrat, gitu ya. Kita misal di sini, kita bahas dulu, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 0,0, titik pusatnya di 0,0, dengan ciri-ciri berikut. Nah, karena titik pusatnya di 0,0, kita otomatis pakai persamaan lingkaran ya X kuadrat tambah Y kuadrat langsung. Tinggal kita ganti R-nya. R-nya kita sesuaikan di sini, R-nya dia 3. Berarti kita substitusikan di R-nya 3. Berarti untuk yang pertama itu persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Kemudian untuk persamaan yang kedua, itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian untuk persamaan yang terakhir itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu adalah 36. Nah, untuk persamaan lingkaran di titik pusat 0,0, gampang ya, seperti itu aja. Nah, ini tadi misal yang tadi kita bahas untuk persamaan lingkaran di titik pusat selain 0,0. Di sini dia misalkan A, B. Coba kita bahas lagi. Untuk titik pusat di A, B, dia tadi di sini untuk horizontalnya, sebelum itu di gambar ini kan udah kelihatan ya. Kalau titik pusatnya di A, B berarti A-nya itu yang ini, yang di sumbu X, kemudian B-nya yang di sumbu B. Kita tarik garis bantu secara vertikal dan horizontal hingga membentuk siku-siku seperti yang tadi. Untuk horizontalnya, nah dari titik pusat ke titik yang ini, kemudian dari titik ini ke titik S. Nah, berarti kan yang horizontal itu X dikurangi A. X-nya dari mana? Ini. Kita kan nggak tahu dia sejauh berapa. Ini ke sini. Jadi misalkan titik X. Kemudian yang Y-nya gitu, yang vertikalnya. Di sini dia di titik Y. Kita nggak tahu itu jaraknya berapa. Kita misalkan aja. Berarti vertikalnya itu Y dikurangi B. Ini dikurangi ini. Ini dikurangi B. Tinggal kita substitusikan ke rumus Pitagorasnya. Untuk mencari jari-jari, itu rumusnya R kuadrat ini membentuk segitiga siku-siku ya. Untuk mencari jari-jari berarti R kuadrat sama dengan Y min B kuadrat ditambah X min A kuadrat. Gitu ya. Ini persamaan umum di titik A, B. Kemudian langsung kita ke contoh saja. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,2 dan cari R-nya 2. Berarti kita harus substitusi ke bentuk umumnya tadi. Bentuk umumnya tadi adalah X min A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat.
Di sini dia pusatnya di 2,2. Berarti 2 yang depan itu A-nya, 2 yang belakang itu B-nya. Dengan R-nya 2. Jadi seketika langsung X dikurangi A-nya 2 kuadrat. Kemudian ditambah Y dikurangi B-nya 2 kuadrat sama dengan R-nya 2 kuadrat. Bisa kita jabarkan. Jadinya X min 2 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Sampai di sini itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau mau dilanjutkan, jadi kuadrat dikurangi 4X ditambah 4, kemudian ditambah Y kuadrat dikurangi 4Y tambah 2 sama dengan 4 itu juga nggak apa-apa. Karena jadinya ke bentuk umumnya akhir. Untuk yang persamaan ini kita berhenti di sini juga nggak apa-apa. Nah, sekarang tadi kan yang diketahui eh, titik pusat dan jari-jari. Kita mencari persamaan umum. Sekarang dibalik kali kan kita persamaan umum, kita mencari titik pusat dan jari-jari. Gimana tuh? Kita bahas satu persatu ya. Untuk persamaan yang pertama, ingat bentuk umumnya itu tadi X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini hati-hati, untuk yang di dalam kurung dia itu negatif. Oke, Oke, kita bahas satu persatu. Untuk titik pusat yang A, yang pertama, X dikurangi 2. Sama ya bentuknya dengan yang bawah, berarti titik pusatnya yang pertama itu dia 2, dia Y ditambah 2. Karena dia di sini dia ditambah, sedangkan di bentuk umum dia negatif, kita uraikan. Biar jadi negatif, biar ada muncul negatifnya, berarti dia menjadi Y dikurangi minus 2. Nah, kalau kita kembalikan kan negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Berarti B-nya dia negatif 2. Sama dengan jari-jarinya kita ubah 4 ini menjadi bentuk kuadrat. Kuadrat dari 4 berapa? 2. Sorry, jari-jarinya 2. Oke. Kemudian yang kedua, dia X ditambah 2. Kita sama seperti yang atas, kita uraikan dulu. Kita munculkan negatifnya, berarti X dikurangi negatif 2. Ini juga gitu. Y dikurangi negatif 2. Berarti untuk pusat yang kedua itu ada di negatif 2, negatif 2. Dengan jari-jarinya kuadrat dari 9 itu 3. Kemudian yang C, yang juga sama, dia di negatif 2. Yang ini berarti dia tetap di 2. Berarti titik pusatnya di negatif 2, 2. Dengan jari-jarinya 4. Yang terakhir. Karena dia di sini positif sama, jadi dia kita munculkan negatifnya, berarti X dikurangi negatif 2. Kemudian Y-nya gimana? Y-nya cuma kuadrat, berarti ini dia itu Y dikurangi 0 kuadrat. Y dikurangi 0 kan Y kuadrat kan jadi Y kuadrat. Berarti titik pusatnya gimana? Di negatif 2, dengan jari-jarinya angka dari 16 itu 4.